Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, teman-teman yang kami hormati. Pada sesi siang ini kita akan diskusi tentang eh, love diversity atau mencintai keberagaman. Dalam hal ini suatu kajian seorang atlet olahraga yang bersekolah di sekolah menengah atas khususnya di SMA. Hal yang pertama kali ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yaitu ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang sekaligus sebagai guru pertama dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Kemudian kepada guru-guru dari mulai pendidikan anak usia dini sampai dengan para dosen di perguruan tinggi yang sudah berhasil mendidik putra-putrinya, dalam hal ini termasuk saya pribadi, sehingga bisa mencapai target sesuai seperti keadaan sekarang ini, yang insya Allah pendidikan yang diberikan, ilmu yang diberikan, pengetahuan yang diberikan ini akan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan dari Bapak Ibu sekalian kelak di yaumil akhir. Amin. Kemudian sedikit mengulas tentang latar belakang saya pada awalnya sebagai siswa juga di sekolah menengah atas, yang pada dasarnya juga bukan eh, dalam ranah akademik. Saya juga tidak termasuk yang paling hebat, namun dalam sisi yang lain yaitu di olahraga, saya berusaha dan juga berdoa dalam bidang olahraga dan prestasi ini dapat membawa saya sampai mencapai cita-cita dengan tentu saja upaya yang kuat, kegigihan. Kemudian pada sejatinya kehidupan itu merupakan sebuah proses belajar. Ini yang perlu dipahami bersama, kita sebagai seorang guru yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dan ada kata-kata yang paling mengiang di benak saya, yaitu jangan sampai kita menjadi guru terakhir bagi siswa kita. Dalam hal ini apa? Pengertian dari jangan menjadi guru terakhir bagi siswa kita, yaitu jangan sampai siswa-siswa ini menjadi putus sekolah atau menjadi tidak mau belajar lagi, tidak mau bersekolah lagi, mereka tidak menganggap pendidikan itu penting. Nah, ini jangan sampai hanya karena mungkin guru terlalu keras atau guru terlalu menekan, menuntut atlet pada bidang-bidang yang bukan memang dia bidang ahlinya atau bidang kelebihannya, talentanya di situ. Sehingga kajian atlet atau siswa yang mengikuti prestasi olahraga di sekolah ini sangat perlu kita lakukan, kemudian perlu kita pahami bersama sebagai seorang guru bagaimana mensikapi siswa-siswa yang memiliki prestasi, memiliki kelebihan dalam bidang olahraga ini. Tentu saja pasti kita berikan perlakuan yang berbeda, dan itu perlu kita pahamkan kepada atlet-atletnya. Kemudian kita pahamkan juga pada siswa-siswa yang lain yang dia bukan bidang ilmunya di olahraga tersebut. Baik, untuk mengkaji masalah atlet atau siswa yang bertalenta olahraga di sekolah ini, saya menggunakan pendekatan 5W dan 1H. Yang pertama yaitu who atau siapa. Jadi siswa atau peserta didik di SMA Negeri 1 Pundong ini terdiri atas berbagai latar belakang yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu latar belakang ekonomi, kemudian sosial dan juga masyarakat. Kita tahu di SMA Negeri 1 Pundong background siswanya dari selatan, di sebelah selatan Kabupaten Bantul. Jadi secara ekonomi sosial kemasyarakatannya banyak dari golongan menengah ke bawah. Kemudian juga dengan latar belakang kemampuan, baik kemampuan afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Dari tiga ranah kemampuan ini juga kita harus mengerti bahwa tidak semua atlet akan bagus di tiga ranah tersebut. Misalkan afektifnya, ada yang bagus di kognitifnya, juga ada yang bagus di psikomotornya. Nah, kalau yang atlet olahraga ini biasanya dia akan dominan pada ranah psikomotornya. Jadi untuk afektif kognitif ini
perlu kita sadari bersama, pahami bersama bahwa tidak bisa disamakan kepada siswa yang lainnya untuk masalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian perbedaan juga dapat dilihat dari pengembangan minat dan bakat. Ada yang suka ekstra pramuka, kemudian seni, budaya, dan juga olahraga. Kemudian pada pengembangan minat peserta didik khususnya dalam bidang olahraga, ini juga memerlukan ekstra kebijaksanaan khususnya dari pihak sekolah, guru, dan juga warga sekolah, karena hal ini tertuang dalam amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 bahwa pemerintah dalam hal ini pendidikan olahraga wajib membina suatu kegiatan olahraga, salah satunya melalui pembinaan di sekolah, adanya ekstrakurikuler olahraga di sekolah. Nah, di SMA Negeri 1 Pundong ini ya alhamdulillah sudah secara optimal mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah. Kemudian W yang kedua adalah what atau apa. Kondisi realitas saat ini mungkin kita sebagai pembina atau pendidik masih memandang atau menghadapi kondisi pematangan baik fisik dan juga psikis dari anak yang kita tahu sedang masa-masa bergejolak. Kita tahu masa remaja, masa sekolah menengah atas ini ada sikap-sikap dari anak tersebut yang masih tahap pencarian jati diri. Nah, hal ini perlu kita pahami sebagai guru, khususnya pada anak pada yang bernaung pada cabang olahraga, di mana mereka sedang masa berjuang dalam mencapai prestasi dan juga kematangan dari individu. Jadi secara psikis, secara masa pertumbuhan perkembangan, anak tersebut masih dalam kondisi yang tidak stabil. Sehingga sebagai guru kita perlu menyadari, mensikapi, kemudian selalu memberikan kesempatan anak untuk selalu memperbaiki diri. Jadi jangan menjudge, kita langsung patah arang sebagai guru, anak ini sudah bandel, saya tidak bisa untuk mendidik dia. Jangan sampai terjadi seperti itu. Seperti di awal saya bilang, jangan menjadi guru terakhir bagi anak tersebut. Ya. Kemudian W yang berikutnya adalah why atau mengapa. Jadi kondisi di mana mereka sering menentang atau melakukan hal-hal yang membuat pendidik ini menjadi kesal, kemudian geram, kadang juga sampai emosi. Namun kita perlu berpikir jernih, kemudian tanpa emosi, bahwa memang tugas utama kita, yaitu tugas mulia sebagai seorang pendidik, yaitu adalah mendidik mereka ya menjadi orang yang memiliki karakter yang baik, kemudian nilai-nilai karakter yang kuat. Ya, kita sudah mendapatkan apa dari jerih payah yang sudah kita beri atau diberikan oleh pemerintah berupa semacam gaji, gitu bisa dikatakan bahwa memang dari situlah kita dapat, kemudian tugas mulia kita ya dari situ kita sudah dihargai dari apa yang sudah kita peroleh. Kemudian perbedaan latar belakang dan juga lingkungan baik keluarga, teman, dan masyarakat ini juga sangat mempengaruhi. Jadi sebagai pendidik tidak ada salahnya kita juga selalu berkoordinasi dengan orang tua, kemudian kepada pelatihnya mungkin kalau di klub, kalau anak itu ada di klub. Nah, koordinasi komunikasi antara ketiga belah pihak ini diharapkan bisa bersama-sama mendidik anak mencapai tujuan yang diharapkannya. Kemudian W yang berikutnya yang keempat yaitu when atau kapan. Ya, kondisi peserta didik melakukan tindakan yang membuat kadang pendidik itu biasanya terjadi pada siswa kelas 10 sampai dengan kelas 12 ya, atau pada saat mau lulusan. Namun bisa terjadi lebih awal atau tergantung individu peserta didiknya. Jadi kondisi pergolakan sikap dan juga perbedaan ini sangat wajar terjadi karena sebagai pendidik kita harus memahami proses tumbuh kembang anak ya, dan secara fisik kemudian psikis ini sangat penting. Jadi beberapa hal yang sering terjadi biasanya anak pada usia-usia SMA ini
kelas 2 SMA itu biasanya pada saat-saat puncaknya anak mengalami suatu pergolakan, ya. Sehingga pada saat SMA kelas 2 ini sangat perlu sekali pendampingan dari para guru, kemudian pengertian dari para guru untuk bisa memahami anak-anak khususnya yang pada taraf berkembang. Kemudian terjadinya perbedaan penanganan atau tindakan dan juga sikap ini. Biasanya peserta didik yang concern atau fokus dalam bidang olahraga, sebagai contoh hal teknis yaitu keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak khususnya yang dia mengikuti cabang olahraga. Apapun itu cabang olahraganya, biasanya anak-anak terlambat mengumpulkan tugas, ya. Kemudian sering tidak masuk karena berbenturan dengan jadwal latihan maupun pertandingan. Sehingga dari hal itu semua perlu kita sebagai guru memahami dan juga memberikan waktu, ya, tambahan kepada anak tersebut untuk bisa mengumpulkan tugas-tugas. Kemudian anak tersebut masuk untuk pelajaran. Namun perlu kita tekankan pada anak-anak kita bahwa dia juga harus berupaya, ya, on time dalam mengumpulkan tugas kalau memang tidak berbarengan dengan suatu latihan atau kejuaraan tertentu. Nah, itu kaitannya 4W yang saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Ya, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang pendidik dalam hal ini guru di sekolah menengah atas dalam menghadapi peserta didik khususnya yang dia concern atau fokus pada cabang olahraga tertentu dengan adanya perbedaan penanganan ini. Beberapa hal diantaranya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, menghadapi siswa yang seperti itu kita harus lebih ekstra dalam kesabaran. Kemudian bahkan sabar itu disampaikan tidak ada batasan. Ya, kalau masih ada sabar saya udah habis mas, itu berarti masih belum sabar. Sehingga sebaiknya sebagai seorang pendidik kita harus mampu mengolah kesabaran kita menghadapi anak-anak yang memiliki kemampuan khususnya dalam cabang olahraga tersebut. Kemudian yang kedua, merefleksikan diri kita bahwa kita dulu juga pernah menjadi atau pernah juga seusia mereka atau pernah juga bertingkah seperti mereka, sehingga kita akan flashback bahwa kita juga pernah mengalami pada masa-masa mereka, mungkin kenakalan-kenakalan kecil yang pernah kita lakukan seperti mereka saat ini. Jadi dengan begitu kita akan bisa memahami, menerima kewajaran bahwa usia-usia remaja mereka memang itu masa-masa pencarian jati diri dari mereka, sehingga kita tidak perlu emosi dengan hal seperti itu. Ya, pernah guru saya mengatakan emosi boleh tapi 5 menit, setelah itu hal itu kita harus fokus lagi kepada mendidik mereka, mengantarkan mereka sesuai tujuan mereka. Jadi jangan sampai emosi ini berlanjut gitu. Kemudian yang ketiga, berkaca kepada tindakan yang akan kita lakukan, apakah kelak akan berdampak seperti apa kepada mereka. Jadi kita harus punya positive mind atau selalu berpikir positif tentang mereka. Jadi ke depan kita akan tidak tahu mereka akan bisa menjadi apa. Ya, kita hanya berusaha membimbing, mengarahkan mereka mencapai tujuannya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir yaitu love diversity atau mencintai keberagaman, mencintai perbedaan, bahwa anak berbeda itu indah. Nah, dari situlah kita akan bisa menikmati bahwa memang anak-anak ini memiliki sesuatu hal yang unik, dan dari keindahan itulah anak-anak itu nanti akan menjadi warna dalam kehidupan ini. Jadi ada kalanya kita senang, ada kalanya kita juga sedih menghadapi anak-anak yang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, namun tidak bisa kita pukul rata atau sama, harus seperti A, harus seperti B, harus seperti C.
harus imbang secara afektif, kognitif, psikomotor, itu hal yang sulit. Jadi alangkah lebih baik memang anak-anak yang fokus pada hal tertentu. Nah, disitulah harus kita pahami dia fokus concern dalam dunia olahraga. Nah, kita berikan kesempatan, kita berikan kepercayaan kepada mereka. Yang penting untuk tugas dan juga hal lainnya perlu tetap anak-anak tersebut mengumpulkan ataupun melengkapi sesuai dengan perintah dari guru. Kemudian masing-masing dari mereka ini pasti berbeda, ya, tidak bisa kita samakan, ya, masing-masing individu punya karakter dan juga sikap, attitude yang berbeda-beda, sehingga kita harus lebih bijaksana dalam menyikapi hal ini. Nah, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait bahwa kajian atlet olahraga di sekolah ini perlu kita pahami bersama, bahwa yang namanya siswa yang memiliki atau concern dalam dunia olahraga, atau dia menambah minat dan atau mengembangkan minat bakat dia dalam bidang olahraga, ini kelak dia juga bisa memberikan kontribusi positif kepada sekolah kita, yaitu diantaranya kaitannya dengan mengikuti kejuaraan prestasi-prestasi olahraga, di mana nanti dia berjuang di situ, kemudian membawa nama baik sekolah, yang harapannya dia juga bisa membawa nama sekolah saat nanti berhasil meraih prestasi, sehingga tidak hanya melalui ranah akademik saja prestasi sekolah dapat terangkat, namun juga dari bidang olahraga ini kita bisa mengoptimalkan anak untuk mencapai prestasi, mencapai tujuan, sekaligus sekolah akan mendapatkan nilai positif dari prestasi olahraga yang diraihnya. Tentu saja ini juga tidak mudah, perlu proses tadi, kemudian perlu kebijaksanaan dari pihak sekolah, baik guru, ya, staf sekolah dan sebagainya, bahwa anak-anak tersebut juga butuh waktu, ya, butuh proses untuk dia bisa mencapai sampai di sana. Nah, kemudian hal yang terpenting lagi bahwa anak tersebut kelak pasti akan ingat kepada sekolah. Beberapa atlet yang sudah alumni di SMA Negeri 1 Pundong ini juga sudah banyak yang sudah jaya di luar sana, berjaya di luar sana, mencapai prestasi, ya, di dunia internasional maupun nasional, yang itu bisa membanggakan nama sekolah, membawa nama sekolah bahwa dia alumni dari SMA Negeri 1 Pundong. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Pesan terakhir dari saya yaitu jangan menjadi guru terakhir bagi siswa Anda. Baik, dari kolom chat silahkan kalau ada pertanyaan, beberapa sudah masuk. Ya, saya berusaha untuk menjawab atau kita diskusi. Oke, ada pertanyaan dari ini, Sastro Andre Diarjo. Ya, seberapa penting putra dan putri dilakukan latihan itu terpisah? Baik. Terima kasih pertanyaannya dari saudara Sastro Andre Diarjo. Sorry, bahwa putra dan putri memang secara olahraga atau prestasi olahraga itu harus dipisahkan untuk latihannya, khususnya pada cabang olahraga tertentu. Ya, contoh misalkan olahraga catur, kemungkinan dia bisa tidak dipisahkan untuk latihannya. Namun bagi olahraga yang memiliki perbedaan karakteristik yang jauh, contoh misalkan di bola voli, itu dia tinggi netnya sudah berbeda, sehingga tidak bisa kita samakan, kita tidak bisa barengkan atau berbarengan untuk latihannya. Seperti bola basket juga sama, ada perbedaan-perbedaan secara fisik yang tidak bisa kita satukan atau lakukan bersama-sama dalam proses latihannya. Saya kira itu. Kemudian berapa frekuensi latihan yang cocok untuk anak ekstra? Baik, masih dari yang sama, Mas Sastro Andre Diarjo ini, bahwa latihan yang bagus, ya, menurut dari beberapa ahli, yaitu paling tidak seminggu 3 kali untuk latihan yang menuju ke arah prestasi. Namun itu juga tentu saja dilihat dari kemampuan sekolah.
karena sekolah biasanya juga keterbatasan dana untuk membiayai para pelatih, untuk menggaji para pelatih. Jadi kita perlu sesuaikan ya, kita cari pelatih yang dia belum selevel bagus, katakanlah seperti itu, atau cari pelatih-pelatih yang benar gila, yang dia benar-benar pengen mencari atau meraih prestasi, bukan hanya mencari honor. Itu yang perlu dilakukan. Ya, kemudian jika di dalam ekstra terhadap 50% jebolan voli klub, 50% non-klub, apakah perlu diadakan latihan terpisah? Ya, saya kira tidak perlu. Jadi yang namanya atlet, ya, apakah itu jebolan klub dan non-klub, ya nggak masalah. Yang penting kalau yang perlu dibedakan adalah jumlahnya. Jadi kalau jumlah atlet itu terlalu besar, katakanlah untuk bola voli, ya maksimal untuk latihan yang bisa berprestasi itu 18, ya. Kita bisa melatihnya dengan intens, dengan pelatih 1 atau 2. Ya, namun kalau itu sudah 50 sampai 100 orang ya tidak bisa kita lakukan untuk meraih prestasi. Ya, akan sulit karena keterbatasan alat, fasilitas, lapangan juga itu mempengaruhi. Gitu Mas Andre, namun kalau masalah dia atlet klub, justru disitulah tugas pelatih bisa meracik, meramu atlet yang jebolan klub dan juga bukan atlet yang masih belajar. Yang penting adalah apa? Jumlahnya. Jumlah atlet yang mengikuti latihan. Kalau sudah lebih dari 20, itu sudah mengelola latihannya itu yang sulit. Itu. Kemudian masih Mas Sastro Andre, banyak banget nih pertanyaannya. Apa tips dan triks membentuk tim voli ekstra yang notabene mayoritas masih pemula? Yang pertama ingin saya sampaikan adalah yang untuk prestasi itu proses. Jadi proses perlu kita lakukan dengan baik dari mulai ya pemanduan bakat atau mencari atletnya, ya kemudian tahapan berikutnya adalah latihan, ya kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kompetisinya. Ya, jadi 3 komponen itu sangat penting. Yang pertama mencari atletnya, kemudian yang kedua latihannya, yang ketiga adalah kompetisi yang diikuti. Maka kalau yang Anda sampaikan ini masih pemula, ya untuk prestasi jangan mengharapkan dulu. Karena ini tahap pemula itu tahap dasar, basic. Ya. Jadi nanti ada basic atau dasar pemula ini kita berikan apa dia? Pemahaman dulu, pengetahuan tentang olahraga ini seperti ini loh. Cara bermain olahraga ini seperti ini. Kemudian baru teknik-teknik dasar. Nah, kalau sudah dituntut prestasi ya nggak mungkin. Makanya perlu proses yang panjang. Kalau di SMA, kalau pengen memang cepat untuk meraih prestasi, maka dari mulai input atau mulai dari pemanduan bakat mencari atletnya dari SMP kelas 3 itu sudah paling tidak pemula lagi, tapi sudah mulai dia ke arah ya sudah ada sedikit kemampuan yang dimiliki pada saat SMP itu. Itu Mas Andre. Oke. Kemudian jelaskan secara rinci manajemen waktu di dalam latihan ekstra volley mulai dari jogging berapa menit, pemanasan, kemudian dinamis, latihan teknik berapa menit. Untuk Mas Andre masih banyak banget latihannya, pertanyaannya. Jadi untuk latihan ekstra di sekolah karena seminggu 3 kali, kalau saran saya adalah yang pertama untuk hari pertama itu adalah latihan untuk membenahi teknik, ya teknik dasar. Jadi kalau itu volley ya ada 5 atau 4 teknik dasar, yaitu passing bawah, passing atas, service, smash, block. Itu pada hari pertama latihan kita benahi itu, fokus pada itu. Ya, untuk masalah pemanasan kalau latihannya sore ya kita sedikit aja karena pagi dia sudah aktivitas. Tuh, kemudian fokuskan pada pembetulan teknik dasar. Kemudian hari kedua katakanlah hari kedua latihan berikan latihan taktik, ya tim, membentuk tim, bagaimana membentuk tim atau posisi dalam tim. Karena di SMA sudah mulai spesialisasi, maka di situ sudah ada siapa quicker, siapa open dan sebagainya, tapi berusaha membuat tim. Kemudian hari ketiganya apa? Game, bermain. Ya, katakanlah bermain 5 set kalau dalam volley, ya, mainkan 5 set. Jadi dari 3 hal itu, 3 hari yang dilakukan itu, yang pertama pembetulan teknik, kemudian yang kedua pembetulan membenahi atau membentuk tim, yang terakhir hari ketiga latihan itu adalah game, ya game sesama kita dulu.
Itu kemudian itu dilakukan terus selama 1 bulan katakanlah atau 1,5 bulan. Kemudian kalau sudah ada peningkatan, kita cobakan atau uji coba atau sparring. Di situ nanti kita mengukur bagaimana teknik dasarnya, fisiknya, kemudian taktiknya, timnya, apakah sudah bagus atau belum. Nanti dibenahi lagi setelah sebulan atau setengah sebulan itu, kita benahi lagi. Dan itu terus menerus selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian jelaskan secara rinci, ini sudah tadi. Dalam latihan ekstra voli di sekolah manapun rata-rata minim bola. Program latihan seperti apa yang harus diterapkan mengingat bolanya hanya 2 buah. Baik, kalau bola hanya 2 buah ya itu sangat sulit untuk kita lakukan secara maksimal. Bertahap, paling tidak 6 bola. 6 bola saya kira sudah bisa. Kalau dengan 2 bola ya berupaya. Toh bola tidak harus kita yang original atau tidak harus yang istilahnya kualitas 1 ya. Jadi kita bisa beli atau kita ajukan proposal ke sekolah, minta diadakan bola. Bola yang utama, yang bagus memang ada ya. Itu biasanya harganya sekitar 800 ya, kalau pakai yang bagus. Namun kita dengan bola yang harga 800 itu untuk latihan di sekolah mending kita belikan bola 4 ya, yang harganya 200-an itu sudah ada. Meskipun tidak standar nggak apa-apa kan ini latihan. Ya, itu. Jadi alangkah lebih baiknya jangan terlalu beli bola yang harganya mahal dulu tapi tidak bisa untuk latihan. Jadi bisa kita nih bola 200.000 ada yang dapat kok kita. Dengan merek tertentu silahkan cari di toko olahraga dengan 200.000 nggak masalah. Itu. Kemudian harapkannya tolong atletnya suruh minta ke orang tua. Kalau orang tuanya mendukung biasanya akan membelikan bola. Maka pada saat latihan ekstra diharapkan para atlet membawa bolanya dari rumah. Yang punya bola di rumah dibawa ke sekolah untuk latihan ekstra pada saat latihan. Nah, itu juga sangat membantu alternatif kita yang bisa kita lakukan. Itu Mas Andre. Kemudian cukup Mas Andre sudah habis pertanyaannya. Kemudian dari mohon izin Om Wawan dari Gerobokan contoh pembentukan karakter atlet. Baik. Karakter atlet ini sangat sangat penting sekali. Ini sudah level high ya untuk pertanyaan bagaimana membangun karakter atlet itu. Karakter atlet kita bangun dari keseharian dia, dari mulai latihan, kemudian dari keseharian dia di rumah, keseharian dia di sekolah. Nah, disitulah kita tanamkan kepada anak, katakanlah karakter atau nilai karakter disiplin. Ya, kita minta atlet datang jam sekian lebih awal. Nah, di situ mulai kita tanamkan. Kemudian nanti yang terlambat bagaimana? Ya, ada konsekuensi. Bagi yang terlambat dia punya ada tugas tertentu atau tambahan mungkin fisik tertentu bagi dia, bagi yang terlambat. Tapi pelan-pelan kita berikan, kita tanamkan. Itu nilai disiplin misalkan. Kemudian kedisiplinan dalam bermain misalkan ya, dalam bermain voli disiplin melakukan suatu gerakan cover misalkan. Nah, ini juga perlu kita tanamkan sehingga penanaman nilai karakter pada anak ini akan tercermin pada perilaku keseharian dia, baik dia berlatih maupun dia di rumah, kaitannya tugas-tugas mungkin tambahan yang diberikan oleh pelatih. Contoh kita pelatih memberikan PR juga kepada anak, silahkan kamu melakukan latihan di rumah, yaitu misalkan passing bawah dengan tembok, ya, kemudian melakukan passing atas dengan tembok atau latihan fisik apa yang perlu tambahan di rumah. Nah, hal itu bisa kita monitor melalui media-media yang kita peroleh. Contoh misalkan tolong video saat kamu melakukan itu kirimkan ke pelatih. Nah, dari situlah Mas Wawan ya dari Gerobokan ini bagaimana kita membentuk karakter atlet yaitu dari keseharian dia latihan di rumah dan sebagainya. Dari perilaku keseharian inilah diharapkan anak tersebut bisa terbiasa. Jadi membiasakan, bahasanya tidak membentuk tapi membiasakan nilai karakter anak tersebut dilakukan setiap harinya terus-menerus, itu biasanya akan terbawa. Bahkan kita para pelatih juga sudah karena terbentuk, contoh misalkan disiplin, biasanya kita datang ke pertandingan itu katakanlah setengah jam sebelum pertandingan, biasanya kita juga terbentuk sekarang karena terbiasaan kita menjadi atlet, sekarang terbentuk juga kita kalau mau ada jadwal tanding atau jadwal untuk sesuatu hal kegiatan, biasanya kita setengah jam atau 1 jam lebih awal datang ke tempat tersebut. Nah, ini harapannya sudah menjadi suatu kebiasaan atau habit
bagi anak, karakternya akan terbentuk dari itu. Kemudian saya kira itu, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan menulis di chat box. Oke, baik. Ada pertanyaan dari admin ini, saya kurang tahu. Bagaimana sekolahan kalau dia kurang mendukung dari atletnya tersebut? Nah, sekali lagi maka tadi di awal saya bilang bahwa kita tidak boleh menjadi guru terakhir atau kita menjadi pelatih terakhir bagi atlet tersebut. Nah, kita perlu garis bawahi atau kita highlight di sini bahwa atlet atau anak itu merupakan suatu potensi yang sangat luar biasa yang ke depan itu bisa membawa, bahkan bisa membawa nama harum itu orang tua, kemudian masyarakat, bahkan sekolah. Nah, dalam hal ini perlu kita diskusi bersama, perlu kita sadari bersama bahwa atlet ini merupakan kelak menjadi seorang pahlawan atau hero bagi sekolah gitu. Jadi harapannya semuanya bisa mendukung atlet itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, bagaimana kalau sekolah itu tetap tidak mau mendukung, ya itu suatu konsekuensi bahwa anak tersebut pasti akan biasanya melakukan hal-hal misalkan atau pindah sekolah, di mana dia mencari sekolah lain yang di situ dia lebih memberikan dukungan kepada atlet atau anak yang fokus pada cabang olahraga. Sehingga itu sangat sayang sekali. Jadi sekolah itu kita kembalikan ke ruhnya atau tujuan awalnya, mendidik anak. Mendidik anak dari semua potensi yang dimilikinya. Tidak mesti dari tadi saya bilang kognitifnya atau sikapnya, afektifnya, kemudian pengetahuannya, dan juga psikomotornya. Nah, ini dari 3 ranah ini kita sebagai guru dan juga pihak sekolah harus paham. Oh, si A ini kognitifnya bagus. Oke lah, dia pasti akan membawa nama sekolah dari sisi akademik nanti. Kemudian, oh si B ini afektifnya bagus, sikapnya bagus, perilakunya bagus. Dia akan membawa juga sekolah ke arah nama baik yang bagus pada ranah afektifnya. Ya, itu pasti akan berdampak pada sekolah. Kemudian yang terakhir tadi saya bilang, dari psikomotornya. Ya, dari psikomotornya atlet olahraga ini dia juga akan membawa nama sekolah, mengharumkan nama sekolah, ya, bahkan tadi saya bilang pahlawan nanti bagi sekolah, karena dia bertanding di suatu kompetisi tertentu itu juga dia bekerja keras untuk mencapai prestasi. Tidak ada yang atlet itu bertanding di luar sana dengan enak-enakan, wah dia enak-enakan meninggalkan pelajaran, dia enak-enakan ini. Atlet latihan itu dari jam katakanlah 3 jam latihan. Ya, di situ dia berpeluh-peluh, ya, kristalisasi keringatnya dia di lapangan, dia ototnya dirusak, tubuhnya dirusak dengan latihan-latihan fisik, ya, dibentuk. Nah, disitulah perlu kita sadari bersama bahwa atlet itu berlatih juga dengan bekerja keras, tidak semena-mena dia hanya cuma fisik aja gini-gini, enggak, tapi dia di situ juga pakai taktik strategi. Nah, di situ yang ingin saya sampaikan bahwa meskipun sekolah kurang mendukung, tapi harapan saya ke depan banyak sekolah yang mendukung adanya ekstra olahraga tersebut, karena amanah undang-undang tadi, ya, nomor 3 tahun 2005 bahwa setiap lembaga pendidikan, ya, baik itu SD, SMP, SMA diwajibkan untuk menyelenggarakan pembinaan ekstra khususnya olahraga di sekolah. Baik, saya kira itu. Oh, ada di chatbox lagi. Baik. Ada lagi pertanyaan yang di chatbox. Baik. Berapa frekuensi tryout, try-in yang dianjurkan dalam durasi 1 bulan? Saat 1 bulan pada ekstra volley. Baik, tadi saya bilang bahwa untuk tryout maupun try-in, ya, saran saya adalah 1 bulan sekali, ya, minimal.
Ya, minimal 1 bulan sekali itu sudah cukup untuk melihat bagaimana hasil latihan, ya. Kemudian untuk melihat bagaimana perkembangan dari kemampuan latihan kondisi fisik, mental maupun taktik tim. Nanti apakah itu bisa dilihat dari sparring itu. Kemudian juga jangan terlalu banyak sparring ya. Maksudnya setiap latihannya cuma sparring gitu, nggak bisa juga. Kita perlu pembetulan setelah dari sparring atau tryout itu kita akan mengetahui kurangnya teknik ini, kurangnya taktik atau timnya kurangnya ini, kelemahan-kelemahan bisa kita lihat, kemudian kita benahi saat latihan kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan kita lakukan lagi tryout itu. Nah, kemudian masalah tryout ini sendiri itu juga harus berbeda-beda lawan yang dihadapi, ya. Dihadapinya tidak sejajar kemampuannya terus, yang selevel katakanlah. Kadang kita kasih yang berat, kadang kita kasih yang di bawahnya kemampuannya, levelnya, kemudian ada yang kita kasih ya seimbang. Nah, kapan saat-saat tryout itu atau kapan dikasih yang berat? Dikasih yang berat, tryout atau lawan yang berat itu pada awal-awal latihan, ya. Karena dilihat di situ daya juangnya atlet seperti apa. Kemudian di tengah-tengah pasca istilahnya itu program latihan di tengah atau persiapan khusus, di situ nanti dilihat lawan yang seimbang seperti apa dia kalau seimbang kemampuannya. Kemudian yang terakhir mendekati kompetisi, misalkan ada kompetisi 3 bulan sekali atau setahun sekali, ya sparring yang atau tryout training yang dilakukan adalah kemampuan lawan yang di bawahnya, di bawah level dari si atlet tersebut. Maka nanti akan muncul atau tumbuh ya kepercayaan diri dari atlet tersebut untuk menghadapi suatu kompetisi yang akan dijalankan. Kemudian saya ingatkan sekali lagi bahwa tujuan dari tryout atau sparring atau eksebisi adalah bukan kemenangan, namun bagaimana tujuan dari sparring tersebut, misalkan tujuannya untuk melihat kondisi fisiknya, apakah tekniknya, apakah taktiknya, apakah timnya di situ. Baik, closing statement yang saya berikan pada siang hari ini terkait kajian olahraga atau atlet olahraga di sekolah, ya saya harapkan bagi para pihak-pihak sekolah dalam hal ini dari kepala sekolah maupun staf bisa memahami kondisi atlet-atlet yang bersekolah di bawah naungannya. Harapannya apa? Atlet-atlet tersebut juga mendapatkan pendidikan sesuai undang-undang, ya, mendapatkan pendidikan yang layak bagi dia. Kemudian untuk masalah akademik itu sudah bagi atlet-atlet yang atau bagi anak-anak yang memiliki kelebihan di akademik. Kemudian kalau bagi anak-anak yang kelebihan di psikomotor, dia akan membawa nama sekolah, dia akan mengembangkan pada sisi prestasinya. Ini harus secara bersama-sama kita pahami, kemudian harapannya anak-anak kita bisa meraih tujuan sesuai dengan bakat potensi yang dimiliki masing-masing mereka. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada sharing session berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.